punya cerita. Kerjaan gue ini WFH, jadi gue bisa kerja dari rumah sambil nemenin nyokap. Tapi suatu hari, mama gue jatuh sakit. Mulanya karena mama kepleset di toilet. Kok bisa-bisanya sih, Jak? Lo gak ngabarin kita? Gue kan udah bilang dari kemarin, pulang! Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gua pernah denger, katanya kalau kita bahagiain orang tua, hidup kita bakal lebih berkah dan lancar segala-galanya. Dan gua percaya, karena gua udah ngalamin sendiri. Hai, salam kenal, gue Jaka, tapi gak bawa golok. Jah, si sembung tuh. BTW, gua anak bungsu dari 3 bersaudara. Nah, kali ini gue bakal ceritain tentang perjalanan gue sebagai anak bungsu di keluarga kecil ini. FYI, gue sekeluarga ada 4 orang. Gue, mama, abang, dan kakak. Kakak pertama gue ini perempuan, lagi sekolah spesialis kedokteran di tahun kedua. Baru banget nikah tahun kemarin, dan dibawa sama suaminya ke beda kota. Abang gue gak jauh beda, dia juga lagi ambil S2 jurusan hukum. Masih lajang, tapi sibuk banget sama kerjaan dan bisnis sampingan dia yang lain. Jarang banget gue lihat ada satu cewek yang tahan sama dia, karena karakternya yang lumayan keras dan ambis sama hidupnya. Keren banget ya kedengerannya. Kayak rumah ini tuh isinya orang berpendidikan dan OTW sukses semua. Kecuali gue sih, yang masih terseok-seok aja nih, hehe. Krisis identitas dan nyari bakat terpendam apa nih dari gue yang bisa dijadiin kebanggaan? Gue cuma seorang budak korporat biasa yang masih berstatus junior di kantornya. Nah, kebetulan kerjaan gue ini WFH, jadi gue bisa kerja dari rumah sambil nemenin nyokap. FYI, gue sama mama itu tinggal di kampung, daerah yang lumayan jauh dari kota. Tapi nggak terlalu pelosok juga sih. Sementara abang dan kakak gue di Jakarta. Dari dulu, gue emang selalu kebagian lebih banyak tinggal di rumah aja. Katanya buat temenin nyokap. Sementara kakak dan abang gua sibuk kerja atau kuliah. Karena semenjak bokap nggak ada, kakak dan abang gua yang jadi tulang punggung. Sekolah gua aja mereka yang bayarin. Mama udah lumayan berumur, jadi kegiatannya di rumah cuma aktivitas yang buat beliau senang aja. Kayak senam pagi, bertanam, beberes rumah, masak-masak, mijit-mijit, main layangan. Awalnya semua baik-baik aja. Gue senang-senang aja di rumah bareng mama. Apalagi kerjaan gue bisa dikerjain di mana aja. Tapi suatu hari, mama gue jatuh sakit. Mulanya karena mama kepleset di toilet. Terus karena itu, beliau sekarang jadi gak bisa jalan. Gue lihat sendiri gimana mama ngerasa sedih banget karena kegiatannya jadi terbatas. Gue pun mulai kesulitan, karena ngurus orang tua yang sakit ternyata gak semudah itu. Seringkali gue kerepotan karena kerjaan gue yang banyak dan pekerjaan rumah yang harus gue beresin juga. Abang dan kakak sering banget gue kabarin, tapi mereka cuma pulang waktu pertama kali mama masuk rumah sakit. Abis itu mereka hilang-hilangan. Padahal di story IG-nya gue lihat mereka sering senang-senang di sana. Kakak gue kadang suka fit call sih, sekalian mastiin stok obat mama masih aman atau enggak. Rutinitasnya gitu-gitu aja. Karena kegiatan gue yang berpusat di rumah, akhirnya gue jadi ngerasa gak punya temen. Gue cuma keluar buat beli-beli kebutuhan di rumah, atau di stok obat mama aja. Sampai suatu hari, dimana gue harus pergi ke kota sebentar buat beli obat mama, yang berjarak lumayan jauh, dan butuh waktu tempuh sejam buat pulang pergi. Gue menemukan mama tergeletak pingsan di lantai. Gue panik. Buru-buru gue minta tolong sama tetangga di sana buat bantu gotong mama dan bawa ke RS terdekat. Untung warga sekitar kenal mama dengan baik, jadi mereka selalu siap siaga ketika gue butuh bantuan. Ketika mama masih ditangani sama dokter, gue telepon abang sama kakak gue di grup WhatsApp, tapi nggak ada satupun yang angkat. Gue kesel banget. Akhirnya gue chat aja berkali-kali di grup keluarga. Isi chatnya kurang lebih kayak gini: nyokap masuk RS, sampai sekarang belum sadar juga. Pulang, atau lo berdua nyesel seumur hidup karena nggak di sini waktu mama lagi kritis. Hari itu gue bener-bener kalut. Gue nangis terus selama mama lagi di RS. Bahkan yang nemenin gue malah tetangga-tetangga di sana, dan bukan saudara gue sendiri. Gue marah banget karena dari mama sakit,
abang sama kakak gue kayak nggak peduli sama keadaannya. Gue juga marah, karena gue ngerasa waktu gue banyak kebuang dan gak pernah nikmatin masa muda gue buat nongkrong dan main bareng teman-teman gue. Gue marah karena gue merasa bersalah sama mama. Gue lihat di grup, balasan chat dari mereka malah bikin makin murka. Katanya, mungkin mama cuma kecapean aja kali. Lagian lo gimana sih bukannya nemenin mama terus? Itu kata abang gue. Gila kali ya? Malah jadi gue yang disalahin gini. Padahal mereka aja gak ada kontribusi apa-apa. Terus dibalas juga sama kakak gue yang cewek. Lusa gue kesana deh. Besok gue ada seminar nih. Lo sabar dulu ya. Gue yang kayak, hey, ini mak lu loh yang lagi kritis di RS dan lu malah lebih mentingin karir. Rasanya gue pengen banting tuh HP saat itu juga. Nggak lama, dokter keluar dari UGD dan ngasih tau gue kalau mama lagi kritis. Udah dikasih bantuan alat dan untuk sementara belum bisa bangun. Katanya mama kena serangan jantung ringan yang bikin beliau shock dan pingsan. Terus dokter juga nggak tahu kapan mama bisa bangun. Dan ya udah, gue makin sedih lah di situ. Kayak, kenapa ngadepin kayak gini harus gue sendirian sih? Abang sama kakak gue pada kemana? Tapi di saat kayak gini, lagi-lagi gue berterima kasih banget sama tetangga mama yang baik-baik. Mereka semua nemenin gue selama di rumah sakit. Mereka sering bergantian bolak-balik bawain gue makanan atau sekedar nemenin gue di sana. Sampai akhirnya besok harinya mama meninggal. Gue sibuk berduka, mengurus jenazah, dan belum lagi dokumen-dokumen kematian lain yang harus gue beresin. Sampai-sampai gue lupa buat ngabarin kakak dan abang gue. Gue hilang kontak dari temen-temen gue di hari itu. HP bener-bener gak gue pegang. Pikiran gue udah berantakan banget. Hari itu berjalan kayak cepet banget. Semua gue kerjain tanpa pakai otak. Alias, ya udah dijalanin aja. 2 hari kemudian abang sama kakak gue baru datang ke kampung. Di hari terakhir takziah di rumah. Malam itu mereka nyamperin gue. Terus abang gue marah. Kok bisa-bisanya sih Jak, lo gak ngabarin kita? Mama gak ada, masa kita tahu dari orang lain? Gue masih diem aja di situ. Terus kakak gue nambahin, gue telepon lu berkali-kali tapi gak dijawab. Ngabarin ngetik doang di WhatsApp seberapa susahnya sih? Sekarang mama udah gak ada. Kita aja gak sempat lihat mama buat yang terakhir kali. Gila ya lo. Di situ gue murka. Gue kan udah bilang dari kemarin, pulang kalau lu gak mau nyesel. Gue teleponin kalian waktu mama lagi kritis, tapi kalian gak ada yang peduli. Giliran mama udah gak ada, malah gue yang disalahin. Terus abang gue gak mau kalah. Seenggaknya lo kabarin ke keluarga besar lah, atau saudara yang paling dekat sama kita di sini. Siapa bang? Gak ada, kata gue. Gue udah ngorbanin banyak waktu gue buat nemenin mama. Gue bela-belain gak main sama teman-teman gue. Kerja biasa aja, yang penting bisa WFH biar bisa nemenin mama. Tapi lo berdua malah asik sama hidup sendiri. Mereka berdua diem. Karena gue capek dan gak kuat sama drama-drama ini lagi, akhirnya gue milih buat pergi ke kamar dan ngurung diri. Selama seminggu, mereka masih ada di rumah ini. Kita setiap hari gak ngobrol sama sekali. Kakak gue yang cewek pelan-pelan berusaha buat interaksi lagi sama gue. Dia minta maaf di depan pintu kamar gue. Bahkan masakin makanan favorit gue biar gue mau makan. Abang gue diam-diam juga berusaha buat ngobrol lagi sama gue. Tapi gue selalu ngehindar. Gue masih berusaha buat nerima kehilangan mama. Tapi juga berusaha buat berdamai sama abang dan kakak gue. Karena gue gerah dengan keadaan ini, akhirnya gue keluar dari kamar dan langsung ngumpulin mereka berdua. Kita duduk di meja makan dan obrolin semuanya. Gue minta maaf karena udah gak bentak mereka. Abang dan kakak gue juga minta maaf karena ngomong sembarangan dan juga gak bisa selalu ada selama proses perjuangan mama buat sembuh. Kita nangis bareng di situ. Lalu akhirnya nemuin resolusi untuk semuanya. Kakak gue yang cewek bakal pindah ke rumah ini dan kerja di RS deket sini sama suaminya. Abang gue janji akan sering pulang dan setiap bulan nyempetin buat main ke rumah ini. Sementara gue ngerantau ke Jakarta dan lanjut nyari kerjaan di sana. Nemuin temen-temen gue yang selama ini udah terlalu sering gue tolak ajakan mainnya. Dan gak lupa juga buat sering pulang setiap bulannya nanti bareng sama abang gue. Waktu gue selama ini gue pakai buat nemenin mama. Sekarang bisa terbayar. Gue bisa main-main lagi bareng sama temen-temen gue. Ataupun kerja terus sampai modal. Tapi walaupun begitu, rasa duka tentu saja masih ada. Karena kehilangan orang tua rasanya gak akan pernah bisa dilupain.
Pesan gue buat anak rantau di luar sana yang jarang pulang buat nemuin orang tua, sering-seringlah temuin mereka. Kita nggak pernah tahu sampai kapan mereka bisa nemenin kita di dunia ini. Semoga orang tua kalian sehat selalu ya, dan hubungan keluarga kalian juga baik-baik aja. Amin. Sampai sini aja cerita gue, sampai ketemu di cerita lainnya. Bye.